Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom. Oke guys, kembali lagi dengan kita di Pokam. Apa tuh Pokam tuh? Podcast Kamar. Mantap. Nah, sebelum lebih lanjut, kita mau perkenalkan diri dulu. Nama gua tuh Bagus Aditya Wiryawan, biasa dipanggil dengan Awan. Selanjutnya, Halo, semuanya gua Panji, biasa dipanggil Panji. Nama gua Muhammad Mahbub Ibrahim, biasa dipanggil Baim. oke. Yo. Jadi apa nih yang bakal kita omongin nih Wan ya? Gue yang lagi di FYP gue sekarang, di TikTok gue sekarang ya, itu tuh bagi gue tuh sekarang feminisme men. Sama gak sih Ji? Sama lu, Ji? Iya. Feminisme tuh marak banget sekarang tuh di Tapi- FYP. Tapi gua tahu sih sedikit tentang feminisme. Feminisme itu sebuah gerakan sosial dari sebuah gerakan sosial atau komunitas dari perempuan untuk menyetarakan gender atau keadilan lah. Bisanya dipanggil bilang gitu. Tapi sejarah perkembangannya nih gue kurang mendalami. Kalian ada yang tahu gak sih? Nih, menurut gue ya, sejarah perkembangan feminis di Indonesia tuh dimulai pada tahun 1912. Waktu itu Raden Ajeng Kartini, seorang tokoh asal Jawa di era kolonial Belanda, dia tuh menulis sebuah surat gitu mengenai hak-hak perempuan dan tentang kesetaraan gender. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, gerakan feminisme di Indonesia tuh semakin berkembang dengan adanya sebuah organisasi perempuan seperti Gerakan Wanita Indonesia. Tapi menurut lo sendiri gimana Wan mengenai sejarah feminisme? Ya menurut gue sejarah feminisme sebelumnya sih ya ini ya, yang gue rasain tuh ya, yang mengetahui tentang feminisme di Indonesia tuh itu berbeda dari budaya yang lain. Jadi kayak kan mungkin di budaya barat atau mungkin di budaya menduniawi ya, feminisme itu terbagi menjadi 4 hal. Ya menjadi 4 jenis, maaf. Jadi itu ada liberal, radikal, dan juga marxis, dan juga interseksional. Nah, bagi gue sih ya, Indonesia itu termasuk dalam interseksional. Karena dari interseksional itu membagikan tentang beberapa hal, kelas, ras, etnis, dan juga agama. Ya mungkin dari gue itu sih. Kalau menurut gue nih ya, si feminisme ini di Indonesia masuknya ke radikal sih. Karena perempuan-perempuan di Indonesia tuh kurang dapet lah ruang-ruang untuk dia menyuarakan suara dia, untuk dia beropini. Jadi menurut gua di Indonesia itu feminisme masuknya ke radikal. Tapi gue beda nih dari kalian berdua. Jadi menurut gue feminisme di Indonesia itu bisa juga termasuk dengan feminisme marxisme. Kenapa sih? Karena mungkin dari awalnya si marxisme ini kan membicarakan tentang kelas sosial. Karena Raden Ajeng Kartini pun pada saat itu dia memperjuangkan hak-hak perempuan yang mungkin belum didapatkan sebaiknya sebaik laki-laki. Jadi menurut gue marxisme sih. Marxisme ya. Ya. Apalagi nih? Nah, Ya gimana ya? Coba dari lu Daim. nah mungkin sekarang kan kita sedang kayak marak banget nih suatu aplikasi TikTok ya Ji ya. Oh, TikTok ya, TikTok ya, Apalagi TikTok tuh kan kayak aduh semua orang bisa gak sih Ji? Iya. Semua orang bisa gitu. Dari Terus, kalangan kecil maupun sampai tua ya. benar. Iya udah bikin TikTok ya, JJ-an, Benar. kecil aja. Ya benar. Nah, mungkin di TikTok nih bisa gak sih Ji kayak jadi suatu platform yang membicarain sebuah feminisme? Menurut gue ya di TikTok tuh bisa banget karena di TikTok akses platform mempermudah untuk penyebar luasan sebuah pesan atau ide-ide tentang feminisme agar lebih cepat meluas. Kalau bahasa gaulnya lebih cepat viral lah si feminisme ini. Benar. Benar-benar. Tapi menurut lu gimana Wan? Ya menurut gua kenapa TikTok bisa dijadikan platform yang untuk menyuarakan opini feminisme dan gini-gini. Karena ya pada dasar aku sendiri ya, pada
sudut pandang gue sendiri itu, gue ngerasa kalau misalnya TikTok tuh itu sangat bisa dibilang menduniawi, karena pada dasarnya anak-anak zaman sekarang ya, terutama pada Gen Z tuh, itu yang gue rasain tuh orang-orang pada lebih suka short video, jadi lebih suka video-video yang lebih pendek gitu dibanding nih mungkin ada beberapa konten kreator yang lain kayak di luarnya ya, kayak pada ngomongin kayak feminisme di 30 menit, 20 menit, 50 menit, sejam dan lain-lain di YouTube. Nah, mereka mendapatkan view dikit itu karena ya mereka tidak mau membuang banyak waktu dalam suatu platform. Ya mereka juga banyak kerjaan atau banyak hal yang perlu dilakukan di lainnya. Makanya sebab dari itu TikTok bisa dilakukan secara kayak di jalan, di apa. Nah, makanya kayak lebih ke short video lah. Makanya TikTok lebih enak disimpulkan kalau misalnya bisa dibilang lah. Jadi kayak bisa dibilang kayak kalau bikin intinya kalau dia bisa ngomong di TikTok tuh lebih kayak kemana ya? Lebih mudah gitu dibanding kayak video-video YouTube yang notabene 40 menit, 60 menit, sejam nih. Bete nontonnya ngapain? Mending di TikTok aja yang kayak 30 detik. Tapi si makna yang terkandung tuh nyampe gitu. Walaupun kita nggak tahu nih, kita harus difilter lagi gitu. Ini bener gak nih si sumbernya emang kayak gini nggak? Nah, gue mau nambahin nih yang kayak gini. Mungkin karena kita Gen Z ya, mungkin yang gue spotlight dari Gen Z itu mungkin kebanyakan dari sekarang tuh mungkin dia ketika dia melihat sesuatu dia langsung masukin kayak Panji kan tadi nggak difilter. Nah mungkin feminisme itu mungkin cepat masuknya tuh gara-gara kebanyakan dari TikTok tuh yang main kan Gen Z kan. Jadi yang kayak misalnya ada suatu video yang ngebicarain tentang feminis, ya si Gen Z ini ya langsung aja masuk otaknya tanpa difilter lagi. Langsung gini, iya. feminis gini nih ternyata Iya. nih di Indonesia kayak gini. Benar. Nggak usah dia nggak langsung difilter ulang lagi nih, Iya. apakah si feminis emang benar-benar kayak gini? Ya atau mungkin gimana? kan nggak, mungkin dia lihatnya dari satu sumber, dia nggak ngebandingin sama sumber lainnya. Jadi ya yang dia tahu feminisme ya cuman seputar untuk menyetarakan keadilan aja ya. Jadi kayak lebih ini sih, jadi kayak lebih yaudah TikTok kenapa lebih gampang? Ya pertama semua orang main pasti. Lu main gak sih? Pasti dong. Pasti dong. Statue ya. Pasti dong. Gue statue. Velocity-an juga. Velocity-an juga no. Jangan lupa. Dari gue sendiri, Panji juga, ya Baim juga. Semua orang main TikTok gitu. Ya. Jadi kayak ya mungkin ada beberapa kayak aku enggak main TikTok gini. Ya enggak. Yang pasti itu TikTok itu pasti bakal muncul di di FYP kalian. Mau itu IG, mau itu YouTube, pasti ada hal yang menyebutkan TikTok gitu. Makanya kenapa bisa menyuarakan opini kita atau opini cewek-cewek yang wanita-wanita yang lain di luar seperti kayak feminisme. Ya makanya TikTok tuh lebih enak aja, lebih pendek, lebih apa. Pasti semua orang dari umur kecil, dari TK dah. Betul. Dari TK ya, kalau zaman sekarang dari TK juga udah pada main ya. Pada zaman gue ya, gue setelah UTBK nih. UTBK tuh gue langsung kayak evaluasi. Aduh, gue salah di mana ya? Gue salah di sini ya. Tapi di TikTok nih, ada kelas gue langsung nge-live Ji. Setelah UTBK tuh. Makanya TikTok tuh lebih menduniawi. Jadi kayak ya mau ngomongin tentang hal apa aja, kenapa enggak gitu? Kenapa nggak bisa? Nah gitu. Bisa terus kalau TikTok yang mau ngomongin apa, mungkin feminisme emang cocok banget di TikTok ini karena semuanya main, tapi mungkin balik lagi harus difilter lagi gimana baiknya, gimana kita cara sudut pandangnya, gitulah. Jadi nih, gue mau nanya deh sebentar. Bagi lu gimana sih sekarang progresnya Indonesia tentang feminisme ini? Menurut gua nih, Gimana ya menurut lo? menurut gua mungkin masih kayak dibilang abu-abu sih ya. Banyak yang di TikTok ya, kita balik lagi ke TikTok. Nah, Balik lagi nih ke TikTok nih. TikTok lagi. Karena emang ya di TikTok juga nih banyak video-video dari perempuan, dari komunitas tuh ya emang dia tuh nggak ngedapetin keadilan loh. Mungkin nggak tahu ya semuanya mendapatkan keadilan, nggak tahu semuanya, nggak tahu ya mungkin masyarakat kelas atas, kelas menengah, kelas bawah mungkin banyak yang belum merasakan keadilan yang sama gitu, sama laki-laki sama perempuan tuh nggak sama menurut mereka. Tapi ya kalau kita bisa dibilang balik lagi tuh
ya feminisme itu kayaknya sampai saat ini masih diperjuangin sama oknum-oknum perempuan yang mungkin bisa banyak lah oknum perempuan yang masih memperjuangin feminisme itu. Soalnya belum benar-benar adil sih menurut gue. Tapi nih, menurut lo berdua nih, Oke, solusinya tuh gimana ya? solusinya. Iya, terhadap tentang feminisme gitu. Lu kan jawaban, solusi kan, silakan. Solusi gue ya tentang Solusinya ya. feminisme nih. Ya kita lebih respect kepada gender lain aja. Justru kita nggak bisa ngeliat dari kayak, lu cewek, lu nggak bisa kayak gini-gini. Lu cewek jangan ngangkat berat-berat lah, biar laki aja Iya, gitu ya. pada dasarnya kita Cewek nggak tahu. bisa jadi supir angkot. Gak gitu dong. Beda. Iya kan kesetaraannya berarti bisa. Iya, sekarang bisa. Jadi kayak bisa dong. kenapa kalau misalnya kita bisa, kenapa wanita nggak bisa? Iya. Apa yang mereka, apa yang berbeda dari kita, dari yang mereka, gitu. Itu. Jadi ya mengapa kayak gitu? Ya semua orang pasti solusinya ya bisa. Kenapa nggak bisa? Menyuarakan opini lu, suara lu. Karena sebagai negara Indonesia, negara demokrasi, kita berbeda untuk menyuarakan opini kita, boy. Nah, kalau gue dari menurut gue, karena gue laki, mungkin yang bisa gue lakukan untuk feminisme ini cuma satu, menghargain perempuan. Karena perempuan tuh ya mungkin karena nggak punya nggak punya ruang lebih, kita mungkin harus nyediain ruang yang sama buat perempuan. Kita nggak boleh, mungkin yang sekarang nih yang lagi marak juga misogini tentang merendahkan perempuan. Mungkin kebanyakan laki ini masih kayak misogini, merendahkan perempuan, patriarki itu masih banyak banget di Indonesia tuh. Jadi yang bisa kita lakuin sebagai cowok tuh ya menghargai perempuan sih. That's it. Keren. Oke, tepuk tangan dulu guys buat Baim. Gila. Buat kita semua deh. Buat kita semua. Jangan lupa. Oke. Gitu kali ya. Situ aja kali ya. Cukup kali ya? Tapi kalau kelamaan juga janjit pasti Janjit mau. pasti. Nggak mau nonton. Kalau misalnya kita lanjutin, langsung aja stay tune. Ya. Sebenarnya kita bisa sampai sejam 2 Iya. jam gitu. Cuma Bisa. karena kita genjet ya. Iya. Males untuk nonton Ini kita. 12 menit juga udah nggak 12 bisa dimasukin ke menit. TikTok. Iya, nggak bisa di Minimal 11 kena maksimal potong 10 menit. Kena potong. Kita klip-klipin aja. Part 1, part 2. Gitu. Oke. Sekian dari podcast kami. Kamar apa? Dari Buat Pokam. Pokam. Sekian dari Pokam. Dadah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Amat.